Perkenalkan, nama saya Niloman Rika Friskila dengan NIM D101211112. Baik, saya akan membagikan materi dari kelompok saya. Perjanjian multilateral adalah sebuah treaty yang diakui oleh 3 negara atau lebih. Setiap negara memiliki kewajiban yang sama dengan negara-negara lain, kecuali jika salah satu pihak telah membuat persyaratan atau reversi. Contohnya, perjanjian multilateral adalah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys dengan stambuk D101212021. Baik, saya langsung saja melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu tentang negara-negara peserta pada konvensi ini. Didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan dalam semangat saling pengertian dan kerjasama semua masalah yang bertalian dengan hukum laut, dan menyadari makna historis konvensi ini sebagai suatu sumbangan penting terhadap pemeliharaan perdamaian, keadilan, dan kemajuan bagi segenap rakyat dunia. Mencatat bahwa perkembangan yang telah terjadi sejak konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Jenewa pada tahun 1958 dan 1960 telah menekankan perlu adanya suatu konvensi tentang hukum laut yang baru dan yang dapat diterima secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niketut Sunyari dengan NIM D101211039. Pembukaan. Negara-negara pada konvensi ini didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan dalam semangat saling pengertian dan kerjasama semua masalah yang bertalian dengan hukum laut, dan menyadari makna historis konvensi ini sebagai suatu sumbangan penting terhadap pemeliharaan perdamaian, keadilan, dan kemajuan bagi segenap rakyat dunia. Mencatat bahwa perkembangan yang telah terjadi sejak konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Jenewa tahun 1958 dan 1960 telah menekankan perlu adanya suatu konvensi tentang hukum laut yang baru dan yang dapat diterima secara umum. Menyadari bahwa masalah-masalah ruang samudra adalah berkaitan erat satu sama yang lain dan perlu dianggap sebagai suatu kebulatan, mengakui keinginan untuk membentuk melalui konvensi ini dengan mengindahkan secara layak kedaulatan semua negara suatu tata tertib hukum untuk laut dan samudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudra secara damai, pendayagunaan sumber kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi sumber kekayaan hayati dan pengkajian, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan konservasi kekayaan alam hayatinya, memperhatikan bahwa pencapaian tujuan ini akan merupakan sumbangan bagi perwujudan suatu orde ekonomi internasional yang adil dan merata, yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dan terutama kepentingan dan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, baik berpantai maupun tidak berpantai. Keinginan dengan konvensi ini untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang termuat dalam resolusi 2749 angka 5, 17 Desember 1970, di mana Majelis Umum dengan hikmat menyatakan inter alia bahwa baik kawasan dasar laut dan dasar samudra dan tanah di bawahnya di luar batas yurisdiksi nasional maupun sumber kekayaannya adalah warisan bersama umat manusia yang eksplorasi dan eksploitasinya harus dilaksanakan bagi kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan tanpa memandang lokasi geografis negara-negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumana dengan NIM Stambuk D101211033. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai batang tubuh. Teman-teman, batang tubuh terdiri dari 17 bab dan 320 pasal.
Adapun dari 17 bab tersebut terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 mengenai laut teritorial dan zona tambahan, bab ketiga mengenai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, bab keempat yaitu mengenai negara-negara kepulauan, bab selanjutnya yaitu mengenai zona ekonomi eksklusif atau sering kita sebut dengan ZEE. Bab ke-6 yaitu mengenai landasan kontinen. Bab ke-7 mengenai laut lepas, bab ke-8 mengenai rezim pulau, bab ke-9 mengenai laut tertutup atau setengah tertutup. Bab ke-10 yaitu mengenai hak negara tak berpantai untuk akses dan dari laut serta kebebasan transit. Bab selanjutnya yaitu mengenai kawasan. Bab ke-12 mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Bab ke-13 yaitu mengenai riset ilmiah kelautan. Bab ke-14 mengenai pembangunan dan ahli teknologi kelautan. Bab ke-15 yaitu mengenai penyelesaian sengketa. Bab ke-16 mengenai ketentuan umum, dan bab yang terakhir mengenai ketentuan penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dengan NIM D101210027. Di sini saya akan melanjutkan materi. Aneks 1, jenis imigrasi jauh. Lampiran 2, komisi tentang batas-batas landasan kontinen. Lampiran 3, persyaratan dasar untuk prospecting, eksplorasi, dan eksploitasi. Lampiran 4, lembaran of the enterprise. Lampiran 5, konsiliasi. Terima kasih.